Maka anak-anak dengan kemampuan mungkin dengan skor IQ yang rata-rata, yang biasa-biasa saja, itu bisa mahir ya mengerjakan matematika, bisa mahir berhitung, bisa mahir bermatematika, misalkan dia bersedia untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mereview tentang kursus matematika di Lembaga Kursus Kumon ya. Jujur kami mengenal Lembaga Kumon ini ya, Lembaga Kursus Kumon ini melalui sahabat dari keluarga kami, yaitu Ibu Meyensi. Di sini juga kami akan mengucapkan terima kasih kepada beliau atas informasinya. Awalnya anak kami mengikuti bimbingan di Kumon ini, mengikuti bimbingan kursus bahasa Inggris ya. Tapi kemudian di situ juga ada kursus matematika ya. Saya tertarik karena ya ternyata matematika memang tidak kalah penting juga ya. Keterampilan matematika tidak kalah penting juga, karena ada sebuah kesimpulan bahwa matematika adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan ya. Matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain ya, seperti itu. Maka buat saya matematika adalah pelajaran yang sangat penting. Kemudian ya saya akan memasukkan anak saya yang kedua itu matematika. Kemudian juga anak saya yang pertama saya masukkan matematika juga, jadi dia double object, ada bahasa Inggris, ada matematika ya, seperti itu. Nah di Kumon itu judulnya itu kursus ya, bukan les atau bukan bimbingan belajar. Jadi benar-benar di sini anak diharapkan tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan soal-soal di sekolah, soal-soal matematika, beberapa soal matematika, tapi juga anak ini dituntut untuk bisa memiliki skill, keterampilan berhitung yang baik ya. Bisa terampil dalam bermatematika. Benar-benar terampil, benar-benar memiliki skill berhitung yang baik. Maka jangan heran ya bila mana anak kita mungkin usia SMP masuk ke Kumon mengambil matematika, kemudian setelah dites pelajaran yang akan dihadapi pertama adalah pelajaran seperti anak TK atau anak kelas 1 SD, yaitu belajar tambah-tambahan, belajar kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian seperti itu ya. Jadi jangan heran ya, karena memang di sini tuntutannya anak benar-benar nanti bisa berhitung, memiliki skill berhitung yang baik, bisa berhitung tanpa menggunakan alat bantu. Di Kumon tidak diajarkan bagaimana cara cepat menyelesaikan soal-soal matematika ya, tapi di sini di Kumon anak-anak diharapkan bisa memahami hakikat dari matematika. Jadi di sini tidak ada rumus-rumus cepat ya, jadi benar-benar diajarkan dari dasar hingga sampai tingkat yang mahir. Kalau yang diajarkan itu rumus-rumus cepat, maka itu akan mudah dilupakan. Beda ketika dia benar-benar memahami dari hakikatnya berhitung ya. Kalau dia sudah memahami hakikatnya berhitung, benar-benar memahami bisa benar-benar terampil dalam berhitung, maka dia bisa menyimpulkan sendiri bagaimana rumus cepatnya dalam mengerjakan soal. Jadi di Kumon, jadi anak-anak benar-benar dituntut untuk menikmati proses, diajarkan untuk menikmati proses dan kerja keras. Bagaimana untuk menguasai sesuatu hal itu memang dibutuhkan latihan yang banyak, latihan yang tidak sedikit, sehingga anak-anak tidak dimanjakan dengan rumus-rumus cepat, trik-trik berhitung yang mungkin bisa saja dilupakan suatu saat nanti. Para atlet-atlet dunia yang berhasil ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya latihan. Begitupun dengan matematika. Karena prinsip yang dijalankan itu adalah latihan, maka anak-anak dengan kemampuan mungkin dengan skor IQ yang rata-rata, yang biasa-biasa saja, itu bisa mahir ya mengerjakan matematika, bisa mahir berhitung, bisa mahir bermatematika, misalkan dia bersedia untuk mengikuti latihan-latihan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Karena kalau saya perhatikan ya, latihan-latihan diberikan itu adalah latihan-latihan yang dari soal yang paling mudah ya bertahap, baru sampai ke yang paling sulit ya. Jadi dari paling mudah, jadi nggak akan mungkin dia mengerjakan soal persamaan linear dua variabel, itu nggak mungkin langsung ke situ tanpa mengerjakan soal-soal persamaan linear satu variabel. Jadi benar-benar bertahap ya.
ya memang beratnya itu ya di situ setiap hari mengerjakan latihan-latihan. Ya sebaliknya kalau anak itu memiliki kecerdasan yang baik, yang di atas rata-rata, atau anak itu skor IQ-nya tinggi, ya punya kemampuan dalam memahami sesuatu itu cepat, maka bukan tidak mungkin ya dalam usia SD, usia yang masih SD, usia SMP dia bisa menguasai soal-soal, bisa menguasai pelajaran-pelajaran matematika di level-level SMA. Ya di sini anak-anak dia dipaksa untuk menguasai, untuk belajar level yang mana memang dia belum mampu untuk menguasai. Jadi benar-benar dari dasarnya ya. Jadi bila mana anak kita itu mungkin usianya usia SMA, tapi bila mana memang belum mampu mengerjakan soal-soal SMA, maka dia tidak diizinkan untuk mengerjakan untuk latihan-latihan di soal-soal SMA. Tapi dimulai sesuai dengan kemampuannya. Oke, seperti itu video dari kami. Oke, seperti itu video kita kali ini. Ya, bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Ya, bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, yang nonton banyak. Udah dipatiin ya, udah dipatiin.